misalnya kan dulu saya berminat rame-rame sama teman-teman untuk pergi fitness untuk membentuk badan jadi lebih bagus. Tapi ada satu teman bilang, mendingan jangan, lu mendingan natural aja, badan lu segitu-segitu aja juga nggak apa-apa. Karena nanti di usia ke-30 badan lu jadi kendor, jelek, doyot gitu. Nah gimana kita supaya bisa bangkit lagi untuk ada fitness dan sebagainya supaya ada minat lagi. Ya, pertama yang saya mau luruskan adalah bahwa mungkin temannya sendiri waktu memberikan satu pernyataan seperti itu harus juga memaparkan data atau penguatan daripada penjelasannya sendiri. Tadi katanya, oh nanti umur 30 akan seperti apa. Itu harus ada satu penelitian atau satu data atau satu apa yang mensupport daripada pernyataan itu. Tapi kalau saya ditanya, tentu itu adalah pernyataan yang tentunya tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena ibarat kayak orang mau diajakin sekolah, jangan udah kamu natural aja, nanti katanya nanti kalau umur 30 nanti ya kalau sekolah ntar bisa pikun loh gitu. Banyakan belajar, banyak baca buku gitu ya. Jadi sekali lagi itu yang namanya terjadi yang namanya mitos atau terjadi yang namanya salah kaprah ya dalam pengenalan. Kalau kita diajak oleh orang untuk punya pola hidup yang lebih sehat, tentu itu adalah satu anugerah buat kita. Apa yang terjadi pada saat dimana kita sama-sama punya mobil, yuk kita rawat di mobil kita, jangan udah natural aja, kita pakai aja, nggak usah dirawat-rawat. Nanti kalau dirawat, nanti umur 30 jadi apa? Umur 10 tahun lagi jadi apa? Ingat, mobil kalau dirawat dalam 10 tahun akan menjadi apa? Akan menjadi awet, gitu ya. Begitupun badan kita. Kalau 10 tahun lagi nanti kalau dirawat jadi apa? Akan menjadi awet. Kalau tidak dirawat akan menjadi apa? Bisa jadi serangan jantung, bisa jadi diabetes, bisa jadi kolesterol. Jadi apa yang disebutkan tadi oleh teman tadi yang ada adalah sebenarnya justru yang kita harus lakukan adalah kebalikannya. Yang salah daripada olahraga yang bisa membuat diri katanya gembior dan sebagainya adalah pada saat dimana dia berhenti. Kalau dia berhenti, maka tentu dia akan kembali ke asalnya dia, yang dalam arti tadi itu adalah yang tadi dia memakai kata natural tadi gitu. Sedangkan justru pola hidup sehat itu adalah sebenarnya pola yang natural. Kalau kita biarkan saja diri kita, itu namanya pola yang tidak natural. Justru yang natural itu adalah sesuai dengan Tuhan menciptakan kita. Badan kita bagus harus kita jaga. Tidak boleh kita biarkan begitu saja. Artinya kita menyia-nyiakan badan kita. Sebagai contoh paling gampang sederhana, ada teman-teman umur 20 tahun nih sama-sama. Kita kerja yuk, jangan loh, jangan kerja. Kenapa? Nanti kalau berhenti kerja nanti nggak punya uang. Katanya dikatakan gitu. Pada saat kita kerja kita punya uang. Pada saat kita berhenti kerja kita punya uang atau tidak? Kita tidak punya uang. Kan begitu, kita merasa seolah-olah kita tidak punya uang. Tapi kalau dari dulu nggak punya uang dan tidak pernah kerja, pernah nggak kita merasa kita tidak punya uang? Ini tidak pernah merasa. Jadi sama halnya juga dengan mandi. Kalau kita nggak pernah mandi, kita tidak pernah merasa bau. Tapi sekali kita mandi dan berhenti mandi, kita pasti akan merasa bau. Jadi yang salah bukan mandinya, yang salah bukan kerjanya, yang salah bukan fitness atau olahraganya. Tapi yang salahnya adalah pada saat dimana kita berhentinya. Karena kalau kita berhenti, kita akan kembali seperti kita tidak melakukan aktivitas olahraga. Dan hal itu yang justru tidak baik bagi kita lakukan. Ya, jadi kita harus justru kebalikannya daripada anjuran teman tadi. Justru gini deh, lo nggak usah latihan, nggak usah olahraga. Lo kan tadi mau natural aja. Umur 30 tahun nanti lo ketemu gue juga. Sekarang gue latihan juga. Ntar kita lihat nanti umur 30 tahun bentuknya kayak apa. Siapa yang gombior, siapa yang enggak. Nah, pembuktian itu yang nanti akan ada. Ya, jadi jangan salah mendapatkan satu kepercayaan atau informasi yang justru malah melemahkan kita. Usaha yang membuat kita maju harus kita rangkul. Usaha yang membuat kita mundur atau susah atau sakit, justru yang hal itu yang kita hindari. Nah, selanjutnya kalau misalnya kan tadi secara keuntungan yang kita peroleh kalau kita lakukan fitness, minum suplemen. Tapi di samping itu kan pasti ada yang namanya resiko atau mungkin bahaya yang akan kita dapatkan ketika kita tidak sesuai dengan anjuran atau proses yang dianjurkan dari orang yang lebih berpengalaman gitu. Nah, apa aja yang mungkin saran dari Mas Ade yang bisa diberikan kepada kami supaya kita bisa lebih maksimal menggunakan yang namanya suplemen sendiri dan fitness itu sendiri? Ya baik, jadi sekali lagi kalau saya tidak pernah melihat
gaya hidup sehat ada resikonya nol, tidak ada. Jadi ibarat kayak orang bilang belajar, resikonya nol, tidak ada. Ibarat orang bekerja, resikonya apa? Nol, tidak ada. Gitu. Jadi saya tidak melihat itu sebagai resiko. Justru resiko adalah pada saat kita tidak belajar. Resiko terjadi pada saat kita tidak bekerja. Resiko terjadi pada saat kita tidak mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Itu yang menjadi resiko. Makanya kenapa usia harapan hidup masyarakat di Indonesia tidak pernah maju, tidak pernah berkembang, tidak pernah tumbuh. Karena apa? Karena pola hidup masyarakatnya yang tidak sehat. Apakah mereka berolahraganya cukup? Kurang. Apakah pola makannya diatur? Kurang juga. Apakah istirahatnya cukup? Mungkin terlalu banyak aktivitas yang berlebihan dan sebagainya. Jadi sekali lagi kalau ditanya apa resikonya pola hidup sehat? Tidak ada. Justru dengan pola hidup sehat kita berusaha untuk menghindari resiko-resiko tersebut. Ya. Kalau konsep dari pemakaian suplementasi, kembali lagi, suplemen adalah tambahan makanan, bukan keharusan. Ingat sekali lagi, suplemen memberikan kemudahan. Jadi dengan cerdas kita mengkonsumsikan suplemen sesuai dengan kebutuhan kita. Yang utama adalah tentunya makanan sehari-hari. Nah, dengan makanan sehari-hari yang baik, dijaga dengan baik, suplementasi memberikan satu kemudahan, memberikan satu kelengkapan. Boleh kita konsumsikan. Jangan berfokus kepada, wah nanti kalau pakai suplemen nanti side effect-nya apa, gitu kan ya. Nah, karena selama ini suplemen bentuknya seperti obat, ya, bentuknya seperti tablet, kapsul dan sebagainya, seolah-olah mirip seperti obat yang pemakaiannya hati-hati. Nanti kalau terlalu ini bisa beresiko ini, kalau terlalu ini bisa beresiko itu. Kenyataannya sebenarnya tidak seperti itu. Pada dasarnya sebenarnya suplemen kita pakai bukan berfungsi untuk mengobati, bukan membuat kita menjadi ketergantungan terhadap suplemen, tapi justru harusnya suplemen itu hanya melengkapi kita saja, ya. Jadi kita mesti cerdas dalam memberikan suplementasi.